Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh Syekh. Syekh Al-Parizi. Udah. Baik ya. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di kajian kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin di halaman 31 dan 32. Iya boleh. Meja itu kan ada di sana. Oke, tabung pula ya. Balik. Enggak tahu lah. Baik ya. Halaman 31 dan 32 ya. Kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Baris yang kemarin ada ingatan keberapa? Tinggal lebaknya benda masukannya tadi di mana gitu. Apa? Tadi mau masukannya lagi tadi mana lagi? Oh, ini kitab apa nih? Tadi kan 5 nih foto kami. Ini masukannya 5. Itu dimasukkan 1, 4 lagi tinggal masukannya. Oh, tempat yang biasa salah tuh memang. Yang biasa salah tuh ya? Iya. Oh, jangan situ lagi lah. Salah terus ya kan? Baik, kalau tidak ada kongsi aja lah. Apa? Ustaz ada kan? Kitab apa tuh? Kongsi aja tapi. Baik, kita masuk ke baris yang ke-7. Wa'lam anna mimma kayidihi, ketahuilah olehmu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa'lam, dapat tak? Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna mimma kayidihi, bahwasanya merupakan sebahagian daripada tipu daya syaitan. Jadi sebagian daripada tipu daya syaitan di dalam solat kita. Apa tipu daya syaitan itu? Ayyushghilaka fi salatika, bahwasanya syaitan itu akan menyibukkanmu dalam solatmu. Syaitan akan menyibukkanmu dalam solatmu. Fi salatika, dalam solat. Jadi dalam solat itu syaitan menyibukkan kita, gitu kan? Dengan apa? Bidzikril akhirati, dengan mengingat akhirat. Nah, jadi tidak semua perasaan mengingat di dalam solat, ingat akhirat itu dianggap bagus. Nah, gitu. Ada kalanya malah tak bagus. Nah, gitu. Jadi ketahuilah olehmu bahwasanya sebahagian daripada tipu daya syaitan di dalam solat, setan tuh menyibukkan kita dengan ingat akhirat. Gitu. Ingat akhirat. Misalnya pada tempat yang tak layak, gitu kan? Jadi tidak semua mengingat akhirat dalam sholat itu sesuatu yang
dianggap baik. Bisa jadi itu bahagian dari tipu daya syaitan. Wa tadbiri fi'lil khairat, dan termasuk tipu daya syaitan dalam sholat, kita itu di sholat mengatur berbagai macam perbuatan baik. Nanti saya hari Minggu bagi-bagi paket sembako ke panti asuhan dalam sholat. Nah, gitu. Apa lagi? Oh, nanti hari Senin rencana mau apa? Mau menyantuni anak yatim. Nah, ini termasuk tipu daya syaitan di dalam sholat. Liyamni'aka, untuk apa syaitan melakukan itu? Liyamna'aka an fahmi ma taqra, supaya syaitan menghalangimu dari memfaham apa yang kamu baca. Nah, jadi maksudnya itu agar kita itu tidak faham dengan apa yang kita baca. Jadi sibuk memikirkan akhirat yang bukan pada tempatnya, sibuk mengatur perbuatan baik, akhirnya kita nggak faham dengan yang kita baca. Nah, itu harus hati-hati kita. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna kullama yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atik. Ketahuilah olehmu bahwasanya setiap yang menyibukkanmu dari memfaham berbagai makna bacaanmu. Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi semua yang menyibukkan kita sehingga kita tidak memahami apa yang kita baca, fahuwa waswasun, maka itu waswas syaitan. Nah, hati-hati ya. Itu waswas syaitan. Jadi setan itu pandai. Dia tidak bisa memalingkan kita dari urusan dunia, tapi dia palingkan kita dengan perkara akhirat dalam sholat. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudatin, karena maka sesungguhnya gerak harakah lisan itu adalah selain yang dimaksudkan. Apa? Gerak lisan dalam salat itu ghairu maqsudah, tidak dimaksudkan. Jadi inti dari apa yang kita baca itu bukan hanya sekedar bacaan lisan, maksudnya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam salat itu bukan hanya sebatas itu saja yang dimaksudkan. Bukan gerak lisan itu aja. Balil maqsudu ma'aniha. Bahkan yang dimaksud itu adalah ma'aniha, berbagai makna dari makna bacaan. Balil maksud ma'anihi. Jadi ma'aniha yang dimaksud itu maksudnya itulah. Maknanya lah yang dimaksud. Jadi waktu kita baca bismillah, bukan hanya bismillah itu yang jadi maksud salat, tapi apa yang ada di balik bismillah itu. Nah, gitu. Ini saya pernah baca. Nah. Katanya ketika kita sholat itu bagusnya kita itu kita merasa di atas sirot katanya. Nah, itu sebelum sholat. Nah, jadi boleh, cuma jangan lupa dari yang dibaca. Jadi rasa kita itu seperti depan itu neraka, bawah neraka, depan surga, kita berdiri atas sirat, itu kan rasa. Tapi jangan disibukkan dengan itu, lupa yang dibaca. Nah, gitu. Itu rasa dalam sholat, tapi yang dibaca itu diingat. Nah, gitu. Itu tidak termasuk melalaikan. Enggak, dia yang maksud Imam Ghazali itu disibukkan dengan mengingat akhirat, tapi lupa dengan yang dibaca. Nah, itu yang salah. Gitu. Jelas ya? Fa idza qulta, maka apabila kamu berkata bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sebelum kita ini ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu membaca itu apa yang kita hadirkan? Fanwi bihi at-tabarruk. Maka niatkanlah dengan bacaan bismillah itu at-tabarruk. Nah, tabarruk tuh kata orang Aceh, cok berkah. Nah, itu ngalap berkah, ngambil berkah. Nah, gitu. Jadi niatkan itu untuk ngambil berkah itu. Mengambil berkah
libtida'il qira'ah, untuk memulakan bacaan li kalamillahi subhanah, bacaan bagi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita baca bismillah? Ketika membaca Fatihah itu kenapa baca bismillah? Baca surat kenapa baca bismillah? Karena kita ingin dengan membaca bismillah itu berkah dari bacaan itu kita dapatkan. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang baca bismillah, kenapa harus disalahkan? Kan gitu kan? Bahkan dalam mazhab Syafi'i, bismillah ini ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Wafham, dan fahamilah, anna ma'naha, bahwasanya makna dari bismillah, gitu kan? Annal umara kullah, bahwasanya berbagai macam urusan, semua urusan-urusan itu billah, dengan sebab Allah, dengan sebab pertolongan Allah, dengan sebab apa lagi? Kehendak Allah. Wa idza kanatil umuru bihi ta'ala, maka apabila berbagai macam urusan itu adalah dengan sebab Allah. Jadi kan semua urusan itu kan dengan sebab Allah, ya kan? Berkah itu datang dari Allah. Kemampuan kita melakukannya itu juga dari Allah. Apabila semua urusan itu dengan sebab Allah, fala jarama, ya, fala jarama kana alhamdulillahi rabbil alamin, maka pasti, ya, adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu dia. Kalau sudah semua urusan dari Allah, maka kita pun membaca setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Wa ma'nahu, dan maknanya anna syukra lillah, bahwasanya syukur itu, terima kasih itu lillah, untuk Allah. Jadi kita itu bersyukur, hakikatnya kita kembalikan syukur itu kepada Allah. Manga, kece orang awak kan itu kan, manga gitu. Idzin ni'amu minallah, karena nikmat itu dari Allah. Wa man yara min ghairillahi ni'matan, maka orang yang, atau siapa yang memandang, melihat dari selain Allah akan nikmat, siapa yang melihat adanya nikmat itu datang dari selain Allah. Jadi ketika orang datang ke rumah kita mengantar kolak durian, lalu kita yang kita pandang itu selain Allah yang mengantar, bukan Allahnya. Nah, gitu. Bukan yang kita pandang itu Allah memberi nikmat, tapi orang itu yang kita pandang langsung. Au yaqsuda, au yaqsudu ghairallah, ya. Atau dia maksudkan ghairallahi, akan selain Allah, bisyukri, dengan syukurnya. Maksudnya kalau tadi dia sudah pandang nikmat itu dari Allah, tapi ada juga orang yang bermaksud syukurnya itu kepada selain Allah. Nah gitu. Berarti kita itu kalau dapat nikmat, ucapkan pandangan kita pertama itu dari Allah. Yang kedua, arahkan kesyukuran kita itu kepada Allah. Makanya kan sunnah kita itu ketika diberi orang rasaki kan, yang kita baca kan alhamdulillah, apalagi jazakumullahu khairan katsira, kemudian ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita, Allahumma salli alaik, kan gitu kan. Jadi kan semuanya kepada Allah gitu. La min haitsu annahu musakharun minallah, tidak dari sisi bahwasanya selain Allah itu ditundukkan dari Allah. Jadi kalaupun kita memandang yang memberi nikmat itu, maka hati kita mengatakan dia ini memberikan saya kenikmatan itu karena Allah yang menggerakkan. Nah, gitu. Fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsanun, maka pada pengucapan bismillahnya, pada pengucapan alhamdulillahnya itu nuqsanun, ada kekurangan.
Jadi nggak sempurna dia yang baca itu. Makanya kan ada kalimat apa? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata-kata alhamdulillah itu di akhirat itu akan memenuhi timbangan. Borek dia, borek. Jadi baca alhamdulillah itu berat timbangan. Tapi ada juga orang membaca alhamdulillah timbangannya ringan. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia membaca alhamdulillah, dia tidak memasukkan batinnya itu sesuai dengan apa yang dia baca. Jadi bisa jadi Ustadz Taufik membaca bismillah, di akhirat nanti berat sekali timbangannya. Bisa jadi Ustadz Taqwa ringan. Kenapa? Waktu baca bismillah itu isinya beda. Gitu, isinya beda. Casing sama, isi beda tak? Gitu. Kemudian biqadril tifati, seukuran dengan berpalingnya ia ila ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Nabi waktu dia ditodong sama pedang itu, waktu dia apa tuh kan, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan wahai Muhammad? Kata Rasul, Allah. Ketika mengucapkan Allah itu kan gemetaran tuh. Kenapa? Ucapan Allah itu tidak di mulut saja, tapi di hati juga, gitu. Awak beribu-ribu kali mengucapkan Allah, tak ada keringat dingin musuh tuh kan, gitu kan. Gitu. Fa idza qulta ar-rahmanir rahim, maka apabila kamu mengatakan ar-rahmanir rahim, apa yang kita hadirkan? Fa ahdir, maka hadirkan fi qalbik, dalam hatimu, jami'a anwa'i lutfihi, semua macam-macam kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita baca ar-rahmanir rahim, yang kita bayangkan tuh semua sifat lembut Allah. Pemberi nikmat, pemberi keampunan, apa lagi? Segala macam kelembutan Allah itu dihadirkan dalam hati kita. Litattadhiha laka rahmatuh, supaya nampak bagimu rahmat Allah. Kalau sudah dihadirkan kelembutan Allah, yang nampak itu rahmatnya. Gitu. Fayamba'itha bihi, maka timbul, muncul dengannya apa? Raja'uk, harapanmu. Jadi waktu baca Ar-Rahmanir Rahim itu hadirkan semua sifat-sifat yang apa namanya? Sifat-sifat kelembutan Allah, kasih sayang Allah, supaya nampak rahmat Allah di situ, lalu muncullah raja kita. Rasa pengharapan kita kepada Allah. Thumma stathir min qalbi, kemudian kobarkanlah dari hatimu at-ta'zima wal khauf, sikap pengagungan dan sikap takut, biqaulika maliki yaumiddin, dengan ucapanmu maliki yaumiddin. Jadi urutan itu pas. Pertama bismillahirrahmanirrahim, cari berkat. Kemudian ketika kita merasakan kita sudah mampu sholat, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, arahkan syukur itu kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim artinya dia yang punya sifat berbagai macam kelembutan. Lalu kita berharap berbagai macam karunia dari Allah, lalu munculkan lagi maliki yaumiddin. Nah, ini tak main-main kalau maliki yaumiddin. Kalau tadi ar-rahmanir rahim itu kan yang enak-enak. Sekarang maliki yaumiddin, ini yang menakutkan. Maliki yaumiddin, ammal 'azamatu fali'annahu la mulka illa lahu. Jadi maliki yaumiddin itu, adapun keagungan Allah itu, maka sesungguhnya itu keadaan la mulka, tidak ada kerajaan illa lahu, kecuali milik Allah. Jadi raja itu, raja di hari pembalasan itu menunjukkan keagungan Allah sehingga kita takut kepadanya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim itu kita berharap kepadanya. Wa ammal khaufu, maka adapun rasa takut, kenapa muncul di saat kita membaca Maliki Yaumiddin? Kenapa harus muncul rasa takut? Maliki Yaumiddin, kenapa muncul itu? Raja di hari pembalasan, kok harus muncul rasa takut? Fali hauli yaumil jazai wal hisab, karena huru hara hari pembalasan dan hari hisab.
hari pembalasan itu penuh dengan huru-hara. Wah, tak enak, mencemaskan. Jadi takut kita. Alladzi huwa malikuhu, yang Allah rajanya. Raja hari itu Allah. Nah, gitu. Setelah kita itu hadirkan itu roja, kemudian takut, thumma jaddidil ikhlas. Jadi sudah terpegang sifat roja, sudah muncul sifat takut tadi, perbaharui keikhlasanmu biqaulik, dengan ucapanmu iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'bud pakai tasydid. Iyyaka itu artinya apa? Only for you. Nah, kan itu bahasa Inggrisnya. Only for you. Oh Allah. Gitu kan? Hanya kepadamu saja. Apa tuh bahasa Acehnya, lupa pula. Udah lama kan? Hanya kepadamu saja. Jangan dibuang tasydidnya. Jangan iyaka. Nah, kalau iyaka tuh dhau'us syams, sinar matahari. Nah, bahaya. Sinar matahari kami menyembah. Nah, jadi pakai tasydid. Iyyaka. Iyyaka na'bud, kepadamu saja kami menyembah. Nah, kalau mau memperbaiki Al-Fatihah sama Ustaz Bejuri kan, nah, silahkan. Kenapa Fatihah tak betul, rukun sholat tak selesai. Nah, gitu. Wajaddidil ajza wal ihtiyaja wattabarru'a minal hauli wal quwwah. Nah, maka lalu dan perbaharui kelemahan, rasa lemah. Jadi perbaharui lagi, kalau kita ini sudah merasa kuat, mampu, nah, perbaharui rasa lemah kita. Kita ini lemah. Wal ihtiyaja, berhajat, butuh. Wattabarru'a, berlepas minal haul, daripada sikap daya wal quwwah, dan kekuatan. Bagaimana? Biqaulika, dengan ucapanmu, wa iyyaka nasta'in. Jadi dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hilanglah, hampalah rasa diri kita. Nah, kita pun akan binasa gitu. Binasa, sehingga la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menggerakkan kita untuk bisa sholat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu apa lagi, segala macam kemampuan kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tahaqqaq, dan yakinilah annahu, bahwasanya kondisi itu, ma tayassara ta'atuka illa bi'i'anatih, tidaklah mudah taatmu kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kita itu nggak akan bisa taat kecuali kalau nggak Allah yang menolong. Jadi jangan bagak kan itu kan. Nah itu. Buktinya banyak orang badannya kuat tak mampu ke masjid. Ya, dokek dengan masjid tak ke musaji sholat kan itu kan. Ah, badan kue kan itu. Gadang pula parwi kan itu kan. Wa anna lahu al-minnah, dan bagi Allah itu karunia. Jadi kalau kita sudah mampu sholat ke masjid, syukuri itu karena sudah dapat karunia Allah. Tapi kalau karena mertua beda kan itu kan. Atau lagi menembak anak calon mertua kan itu kan, rajin ke masjid. Ini masalahnya. Idh waffaqaka li ta'atihi, karena Allah memberikan taufik kepadamu untuk taat kepadanya. Thumma ayyin, kemudian tentukan su'alak, permintaanmu. Jadi kita diajarkan menentukan satu permintaan, tapi permintaan itu permintaan yang paling berarti, gitu kan, paling berharga. Wala tatlub, jangan kamu minta illa ahamma hajati, kecuali yang paling penting dari hajatmu. Jadi Fatihah ini mengajarkan kita, pintalah kepada Allah yang paling penting dari hajatmu. Kalau yang enteng-enteng itu mengikut tuh. Nah gitu. Kalau minta istri soleh, jangan dirincikan. Istri soleh itu yang begini, nggak usah. Itu ngikut tuh nanti. Nah gitu. Nah tahu saya apa Al-Parizi kan? Nah gitu. Itu kan? Nah. Kemudian
Wa qul ihdinas siratal mustaqim, dan katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu alladzi yasuquna, yang menuntun kami ila jawari, kepada sisimu ya Allah, sehingga dekat. Jalan lurus yang menuntun kita kepada Allah. Jadi jangan jalan-jalan yang membengkokkan kita dari Allah. Wa yufdi bina ila mardatik, dan yang membawa kita, maksudnya membawa kita kepada keridhaanmu ya Allah, membawa kami kepada keridhaanmu, membawa dengan kami kepada keridhaanmu. Nah, ini kan permintaan ini kan besar nih, paling penting. Boleh dirincikan, tetapi perinciannya juga untuk mendukung yang penting tersebut. Wazidhu syarhan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhadan. Tambahkan ianya tuh ya, permintaanmu tuh dengan penjelasan, syarhan, tafsilan perincian, ta'kidan penguatan, wa istishhadan kesaksian, persaksian, pemberian kesaksian, billadzina dengan orang-orang yang afadha alaihim ni'matal hidayah, yang Allah limpahkan atas mereka nikmat hidayah. Jadi boleh juga berikan istri yang soleh, Tarizi kan, nah, sebagaimana istrinya siapa misalnya, istrinya Nabi Nabi Muhammad gitu kan, itu kan untuk penguat, tapi jangan terlalu dirincikan betul gitu kan, karena Allah tuh nggak usah dirincikan, dia udah tahu gitu, nah, gitu kan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Nanti di At-Tibyan ini ada kategori orang yang siddiq itu, gitu kan. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasalihin, orang-orang yang saleh, dunal ladzina ghadiba alaihim minal kuffar wazaighin, bukan orang yang Allah marah atas mereka dari kalangan orang kafir, orang-orang yang sesat, zaighin sesat, sosek ya kan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, kan ada tuh zayghun kan, penyimpangan. Thummal tamisil ijabah, kemudian tuntutlah al ijabah, pengijabahan doa tersebut. Bagaimana tuntut apanya, penekanannya? Wa qul amin, katakan amin. Nah, kabulkan permintaan kami ya Allah, nah gitu. Kabulkan permintaan kami ya Allah gitu. Cuma aminnya jangan mengejar imam. Ini imam belum amin udah amin luar kan gitu kan. Bingung imam. Ini siapa yang imam sebenarnya gitu. Akhirnya rakaat kedua imamnya apa? Jaga kuda-kuda gitu kan. Waladhdallin, langsung dia amin gitu. Nah, jadi kita amin tuh bersama dengan aminnya imam. Kalau imam belum amin, jangan amin dulu. Nah, gitu. Supaya sama dengan malaikat. Gitu. Baik, kita lanjutkan di kitab At-Tibyan. Enggak ada sih. Iya. Situ ada bang? Enggak ada, emang enggak ada. Dia langsung aja tuh. Jadi penjelasan minan nabiyin di situ. Itu minan nabiyin itu ghairil maghdub bi alaihim kan, ghairil maghdub bi alaihim. Iya. Terus ghairil maghdub yang apa? Duna